Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nazar Rifai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam dalam aspek ketuhanan. Kata kalam berkaitan dengan kata logos dalam bahasa Yunani yang berarti alasan atau argumen. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan dasar keimanan dengan menggunakan dalil akal dan menolak unsur-unsur bid'ah. Dari definisi dapat dipahami bahwa pembahasan ilmu kalam adalah untuk mempertahankan akidah, dasar-dasar akidah yang termasuk di dalam Al-Quran dianalisa dan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan logika untuk mendapatkan keyakinan yang lebih kokoh. Dengan kata lain, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang meyakinkan guna memperkuat akidah seseorang. Yang pertama kita akan membahas mengenali Tuhan. Untuk membahas tentang Tuhan, bangunan pertama yang harus diperkuat adalah keyakinan adanya Tuhan. Sangat tidak mungkin seseorang dapat diajak berdiskusi tentang sesuatu yang ia yakin tidak adanya atau sesuatu yang dianggap tidak ada. Sehingga sangat mungkin seseorang itu malas atau tidak bersedia diajak berbicara tentang Tuhan karena ketidakpeduliannya terhadap hak Tuhan dan sedikit pengetahuannya tentang Tuhan. Atau bahkan mungkin karena tidak percaya akan adanya Tuhan, manusia adalah makhluk yang berakal dan mempunyai kesanggupan untuk mempergunakan akal pikirannya. Bahkan sanggup menyetir dan membimbing jalan pikirannya untuk mengenali Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Beberapa dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan adanya Tuhan yaitu preuve metafisik, yaitu dalil-dalil yang berpangkal pada hasil kerja akal semata. Menurut akal alam yang maha luas yang terdiri dari bumi, matahari, bulan, dan bintang tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Yang kedua ada proof fisik, yaitu dalil-dalil yang terdiri dari alam atau fisikal. Bagi yang menggunakan dalil ini, mereka mendasarkan realitas alam. Yang ketiga ada proof teologik, yaitu dalil yang diambil dari susunan dan keindahan alam. Pencermatan yang di dalam terhadap alam semesta, para pengguna dalil ini berkesimpulan bahwa di alam semesta ini terdapat susunan dan peraturan yang indah sekali. Berikutnya itu konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Persoalan kalam yang menjadi bahan perdebatan di antara aliran-aliran kalam di antaranya adalah masalah perbuatan Tuhan. Masalah ini muncul sebagai buntut dari perdebatan ulama kalam mengenai iman. Ketika sibuk menyoroti siapa yang masih dianggap beriman dan siapa yang kafir di antara pelaku tahkim, para ulama kalam kemudian mencari jawaban atas pertanyaan siapa sebenarnya yang mengeluarkan perbuatan manusia. Apakah Allah sendiri atau manusia sendiri atau kerjasama antara keduanya? Masalah ini kemudian munculkan aliran fatalis yang diwakili oleh Qadariyah dan free will yang diwakili Qadariyah dan Mu'tazilah. Sedangkan aliran Asy'ariyah atau Maturidiyah itu mengambil sikap pertengahan.
Persoalan ini kemudian meluas dengan mempermasalahkan apakah Tuhan itu memiliki kewajiban-kewajiban tertentu atau tidak. Apakah perbuatan itu tidak terbatas pada hal-hal yang baik-baik saja, ataukah perbuatan Tuhan itu terbatas pada hal-hal yang baik saja, tetapi juga mencakup kepada hal-hal yang buruk. Berikutnya aspek ketuhanan dalam peradaban. Kebanyakan manusia, khususnya umat Islam, mengetahui Tuhan melalui berita tentang tauhid yang dibawa oleh para nabi. Mereka mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengamalkannya dengan perbuatan, sekaligus mengotori dengan dosa dan maksiat, sehingga mereka berada pada bahaya yang besar. Ada pula yang mengetahui Tuhan melalui pembuktian. Mereka adalah ahli pikir, nalar, dan akal. Mereka meyakini tauhid berdasarkan dalil, ayat, dan tanda-tanda ketuhanan. Mereka mengetahui yang gaib atas dasar yang konkret dan meyakini kebenaran dalil. Mereka berada pada jalan yang benar. Hanya saja mereka terhalang tirai dari rahmat Allah oleh dalil-dalil yang diciptakannya sendiri dengan keakuan dan paksaan untuk diterima oleh siapa saja. Masih ada satu kelompok lagi yang mengetahui Tuhan dari hidayah atau petunjuk dari Tuhan itu sendiri, yang berproses baik dari berita yang dikembangkan, dari pemikiran yang terbimbing, maupun yang langsung terlambatkan dalam hati, baik disadari maupun tidak disadari. Mereka tentram dengan keyakinannya, tidak memeriksakan tentang dalil, tidak memalingkan dari semua, sebab dalil mereka adalah Rasulullah. Iman mereka adalah kitab suci, dan cahaya mereka adalah ilmu dan hidayah. Tidak bergeming dengan rayuan keduniaan, tidak miris dari cercaan dan hinaan. Bagi mereka yang penting itu dapat berada di makom ilahi. Jadi kesimpulannya, Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan pada dirinya. Zat Tuhan tidak dapat diindra oleh manusia. Tuhan yang absolut dalam keabsolutannya, yang tidak dapat dibandingkan alam, tidak satupun yang menyerupainya, dan tiada syirik sedikitpun baginya. Pembuktian rasionalnya adanya Tuhan itu sangat krusial dan esensial, baik sebagai benteng akidah maupun sebagai bahan dialog yang sehat untuk sikap yang skeptis yang telah terjangkit pengaruh ideologi modern, yang jika dibiarkan dapat menimbulkan kedangkalan akidah. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan pada dirinya, zat Tuhan tidak dapat diindra manusia. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah katanya, mungkin saya mohon maaf. Apabila benarnya itu hanya datang dari Tuhan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.